pembaca Murakami. Saya tidak tahu apa bedanya antara dia dengan memoir ini dengan novelnya, dengan novel-novelnya. Tapi bisa saya bilang bahwa buku ini kan sebenarnya judulnya diambil dari bukunya Raymond Carver yang judulnya What We Talk About When We Talk About Love. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, jadi apa sih sebenarnya hubungan antara menulis dan lari? Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah mampir di channel YouTube GSB, Gerakan Suka Baca. Dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional, GSB mengadakan bukber virtual pada Minggu 17 Mei 2020, sekaligus diskusi kegiatan GSB selama pandemi dan pra-halal bihalal bersama para relawan. Pada kegiatan ini, kami juga ngobrolin buku What I Talk About When I Talk About Running, Haruki Murakami, diulas oleh Kak Topan. Buku ini merupakan memoir Murakami berbagi pengalamannya tentang berlari. Jangan membayangkan bahwa lari yang dibicarakan hanya sekedar hobi atau hanya lari-lari santai. Murakami menjadikan lari sebagai sebuah aktivitas serius dan memiliki target yang jelas. Buku ini juga banyak berbagi hal positif dari aktivitas berlari yang didapatkan Murakami, sehingga mampu mempengaruhi caranya melihat banyak hal, termasuk profesinya sebagai penulis. Berikut adalah beberapa kutipan yang bisa kita renungkan dari Murakami dan aktivitas berlarinya. Selengkapnya kalian bisa langsung membaca bukunya ya. Karena ada beberapa kendala teknis dari audio yang nggak keluar di beberapa peserta diskusi dan share screen yang nggak muncul, jadi berikut sedikit cuplikan dari ulasan yang dibawakan Kak Topan. Saya bukan pembaca Murakami. Saya tidak tahu apa bedanya antara dia dengan memoir ini dengan novelnya, dengan novel-novelnya. Tapi bisa saya bilang bahwa buku ini kan sebenarnya judulnya diambil dari bukunya Raymond Carver yang judulnya What We Talk About When We Talk About Love. Nah, kalau saya baca dua buku ini, cara berceritanya hampir mirip gitu. Dan Raymond Carver ini kan kalau bisa dibilang bahwa bapak terpen modern dunia lah gitu. Jadi cara berceritanya sebenarnya ringan banget, sampai kadang-kadang kita nggak tahu dia mau cerita apa sih sebenarnya. Nah, buat yang pelari mungkin gampang untuk dapatnya. Tapi sebenarnya buat nggak pelari pun sebenarnya bisa dapat sebenarnya. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, jadi apa sih sebenarnya hubungan antara menulis dan lari? Jadi bisa saya bilang bahwa lari itu kita belajar tentang disiplin, begitu pula menulis. Begitu yang bisa dibilang oleh Murakami, bahwa tidak hanya talent, makanya saya kuringin talent dalam situ. Buat mereka yang punya talent itu everything is easy itu. Tapi buat mereka yang bisa dibilang talent bukan sesuatu yang utama dari dia gitu, bahwa kerja keras adalah utama gitu. Misalnya disiplin, menentukan prioritas. Karena pada dasarnya kalau mendengar cerita dia di buku ini, bahwa ketika dia mulai berlari, dia harus menentukan juga, saya mau berlari berapa lama, berapa jarak yang harus saya tempuh gitu. Dan dia harus benar-benar berpegang teguh pada yang sudah dia tetapkan. Dan selain itu juga melatih fokus. Artinya ketika berlari benar-benar harus fokus. Dan ketika berlari itu dia bilang bahwa ini semacam latihan untuk bilang ke otot-otot kita, hey, siapa bosmu? Gue ini bos lu gitu. Jadi tolong ikutin perintah gue. Jadi banyak sekali dialektika ya yang terjadi di dalam dirinya sendiri ketika dia berlari gitu, ataupun ketika dia triathlon. Dan pastinya adalah melatih endurance. Saya rasa menulis pun sama seperti atlet ya. Mungkin teman-teman udah sering nulis bahwa endurance itu atau ketahanan itu untuk balik lagi untuk menulis itu benar penting. Sama yang satu, yang sense of accomplishment ini accomplishment harusnya. Itu poin dari saya sih. Sebenarnya ini pengalaman pribadi. Poinnya seperti ini. Pada titik tertentu, kadang-kadang menulis ataupun apapun itu, kita butuh sesuatu sense of accomplishment. Artinya sesuatu yang sudah selesai kita lakukan, sesuatu yang oke, ini selesai dan kita harus move on. Dan mengerjakan sesuatu ketika berlari berhasil menempuh jarak tertentu, paling tidak begini, tidak usah untuk menempuh jarak tertentu.
berlari setiap hari secara konsisten aja itu sebenarnya udah PR berat banget gitu. Dan kalau kita sudah bisa conquer bagian ini, sebenarnya itu sebuah accomplishment buat kita, sesuatu yang sudah bisa kita capai gitu. Perasaan sense of accomplishment ini akan membantu kita lebih produktif. Dan saya merasakan banget hal ini. Ketika bekerja, bos saya tahu banget tuh, pasti dia bilang, kamu pasti udah lama nggak lari. Akan kelihatan bahwa kayak ada semangat yang turun, dan beberapa teman yang bisa dibilang mulai berlari, kemudian rutin berlari, mulai merasakan bahwa adanya sesuatu dorongan yang lebih besar, kemudian membawanya ke titik lebih produktif. Itu sih beberapa hal yang selalu saya temukan dari mereka-mereka yang berhasil berlari ya gitu ya, berlari secara rutin paling tidak. Oke, ini ada beberapa apa sih bilang kata-kata mutiara lah ya, atau semacam quote-quote yang bisa diambil dari buku ini. Jadi kebanyakan pelari bukan berlari untuk hidup lebih lama atau bukan cuma untuk hidup sehat, tapi kadang-kadang memang untuk supaya bisa menjalani hidup ini ya sefull-fullnya gitu. Artinya makanya tadi sepertinya sense of accomplishment itu penting sekali. Dan pada saat kita selalu merasa gagal, saya rasa biasanya tidak produktif. Jadi ujung-ujungnya adalah ya sudah tidak dikerjakan, atau sudah begini keadaan. Jadi penting banget sih rasanya. Salah satunya adalah berlari itu membangun sense of accomplishment-nya. Kemudian saya rasa juga ini yang menjadi pesan penting yang oleh dari Murakami dari bukunya sendiri. Jadi bukan hanya memacu diri sampai batas akhir, tapi itu bukan cuma untuk berlari, tapi juga memacu diri sampai to the limit. Itu juga benar-benar buat menulis untuk dia ya. Kemudian terakhir ya ini dia, kalau teman-teman ikut race, beberapa race lari ya, mulai dari mungkin dari 5 kilo, 10 kilo sampai 21 kilo dan maraton, apalagi ultramaraton, kadang-kadang awalnya kita bisa bilang kita compete with waktu, dengan waktu gitu. Tapi dalam perjalanan akhirnya ya istilahnya orang bilangnya istilahnya PB, apa ya PB itu? Jadi kayak memecahkan rekor sendiri, personal break gitu. Kadang-kadang orang ingin saya sampai situ, tapi padahal sebenarnya pada ketika lari ya menikmatinya pertama, kemudian ada proses. Kalau saya pikir bilang adalah proses mindful itu ada banget di sana gitu. Kita jadi lebih mindful, kemudian lebih mengetahui diri sendiri, dan pada titik tertentu kita tahu batasnya kita tuh sampai di mana. Oke. Saya rasa itu sih dari saya tentang buku ini. Jadi buku ini tidak seperti novel, tapi ini seperti sebuah memoir, dan memang cara bercerita, saya tidak terlalu tahu bagaimana cara berceritanya si Murakami di novel, tapi di bagian ini cara berceritanya sedikit unik ya, karena memang dia mengumpulkan cerita-ceritanya sedikit demi sedikit, dan saya rasa juga ini banyak di polas-poles, akhirnya dipindah-pindahin urutannya mungkin. Tapi bagi saya yang paling penting mungkin buat teman-teman yang ingin coba baca dari belakang aja, dari penutup. Itu bakal sangat membantu untuk membaca ke berikutnya. Begitu, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Kak Topan. Oke, ya Allah, nggak terasa udah jam 17.21. Terima kasih banyak loh Kak Topan untuk share bukunya. Mungkin ada yang mau nanggapin dulu nih. Kita habisin dulu deh untuk ngobrolin bukunya. Dari kakak-kakaknya, ada yang mau menanggapi? Aku deh. Ya, boleh. Nih. Aku suka banget dengerin apa tuh ceritanya, cara penyampaian juga enak banget. Kayak baru aja sih, nggak pernah tahu sebelumnya tentang dunia perlarian ini. jadi bukanlah nambah wawasan, terus nggak kepikiran juga kalau dari lari ternyata bisa punya value itu sih.
Keren Kak, keren. Thank you Kak. Iya, jadi somehow lari itu benar-benar mengejutkan ya. Waktu itu mungkin nggak apa-apa kalau saya share sedikit ya. Boleh. Ya. Waktu itu saya mulai lari itu 2017. Waktu itu mulai lari 2017, ikut Jogja Marathon pertama kali. Itu lari 5 kilo dulu. Jadi waktu itu 2017 mulai lari 5 kilo dulu. Sebenarnya agak ajaib waktu latihan pertama 5 kilo itu benar-benar latihan 9 minggu untuk bisa lari 5 kilo tanpa berhenti. Dan pada saat itu lari di Jogja itu benar-benar merasakan lari nggak berhenti, dan itu ajaib banget itu. Kalau teman-teman mau coba berlari ada cari aja program namanya Couch to 5K. Saya tulis di chat ya, namanya Couch to 5K. Ini banyak pengembang yang udah salah saya harusnya. Nggak konsen Kak. Saya tahu Kakak udah nggak sabar buka puasa. Ini dia. Jadi banyak sekarang aplikasi yang menggunakan metode Couch to 5K ini untuk membantu orang berlari dari yang sama sekali tidak pernah berlari menjadi bisa berlari misalnya 5 kilo tanpa berhenti. Dan salah satu kegilaan di buku Murakami itu adalah bahwa dia bilang dia selama ini berlari belum pernah dia berhenti gitu. Artinya kecuali mungkin yang ultramaraton dia mungkin sempat berhenti karena beberapa kali kram di kilometer 62. Nah, ketika mulai berlari itu sudah jadi, kalau sekarang sudah jadi gaya hidup ya, sudah mulai menjadi namanya sport tourism lah ya istilahnya. Saya waktu itu berlari mulai dari 2017 5 kilo, kemudian 2018 10 kilo, baru 2019 baru ke tengah maraton itu 1 kilo. Itu kerasa banget tuh perkembangan. Nah, buat teman-teman yang mau baru mulai berlari, saran sih sebenarnya mulai berlari lah dari awal, dari yang 5 kemudian 10 dan seterusnya gitu. Berlari itu banyak banget godaannya, apalagi kalau sudah di race itu, apalagi di garis awal, dimulai start itu orang-orang pada kencang banget larinya, dan bagi siapa yang tidak tahan godaan itu akan ikut juga lari kencang, dan sampai di pertengahan biasanya kalau 3 kilo 4 kilo itu orang udah mulai ngos-ngosan. Dan rata-ratanya kalau pelari-pelari amatir seperti saya itu di kilometer 4 itu orang udah mulai ngos-ngosan, sudah mulai berjalan kalau dari awal tidak benar-benar mengontrol diri. Jadi sebenarnya salah satu poin besar dari berlari itu salah satunya adalah kemampuan untuk mengenal diri sendiri dan kemampuan untuk mengontrol diri, bahwa kita tahu kemampuan kita sampai di mana, dan kemampuan itulah yang kita pakai untuk bisa mencapai target kita. Saya masih ingat waktu itu lari di Lombok pada saat itu pertama kali saya ikut lari 10 kilo, dan saya tuh benar-benar ikut latihan selama 2 bulan untuk persiapan itu. Dan itu masih juga ada semacam godaan juga ketika orang dilari di awal tuh kencang, kirain juga lari kencang ya, tapi ya, alhamdulillah bisa menahan diri, dan akhirnya sampai di finish itu sampai dengan selamat dan happy gitu. Ternyata yang paling penting adalah sampai di finish selamat dan happy, itu penting banget. Dan sekarang juga lari-lari udah banyak ya, cuma karena kondisi COVID-19 ini benar-benar jadi apa ya istilahnya, banyak yang race yang harus dibatalkan gitu. Salah satunya race yang paling bagus tuh ada di Bandung. Itu suasana paginya bagus banget, udara paginya. Jadi buat yang lari jarak jauh itu cukup bagus sih. Cuma memang rutenya agak, bagian di finish tuh agak naik. Saya waktu itu pecah telur 21 kilo di situ. Jadi senang banget sih sebenarnya. Saya masih ingat saya di kilometer 20 saya nangis. Saya bilang saya nangis karena wah, akhirnya saya bisa dapat di 21 kilo, tinggal 1 kilo lagi saya bisa dapat finish gitu. Walaupun kalau di Bandung 1 kilo terakhir, 3 kilo terakhir itu nanjak, bener-bener nanjak, nggak ada turunnya gitu. Tapi karena ya kuat-kuatan ya, maksudnya sekarang di Murakami juga bilang di situ bahwa dia bilang penderitaan itu adalah sebuah pilihan gitu. Jadi ya
itu sudah sebuah pilihan dan bagaimana mengendalikannya sebenarnya. Jadilah lari itu sesuatu yang kalau menurut saya sih sesuatu yang sangat kontemplatif dan membantu untuk kita jadi lebih mindful. Begitu. Wow, luar biasa. Tepuk tangan lagi, guys. Gue suka nyuruh orang tepuk tangan ya. Oke. Ini karena detik-detik azan maghrib. Ya, detik-detik azan maghrib, beberapa menit lagi. Boleh dong videonya sekarang dinyalain untuk kita screenshot sebentar. Rangkaian acara belum selesai, karena sedikit kendala teknis yang disebutkan di awal, kegiatan yang seharusnya berakhir jam 5 sore pun berubah. Kami sepakat mengadakan sesi tambahan di jam 8 seusai beberapa relawan melaksanakan tarawih. Kami memulai dengan saling memberi referensi tontonan film dan buku bacaan selama pandemi, sekaligus menghibur satu sama lain. Setelahnya, kami berdiskusi mengenai kendala GSB selama pandemi. Karena pertemuan ini, akhirnya timbul beberapa opsi sebagai solusi pengajaran tahun ajaran baru, seperti kakak asuh dan guru kunjung, sebab kami masih khawatir pandemi ini akan berlangsung lama. Setelahnya ditutup dengan kesan pesan relawan selama bergabung di GSB dan ucapan lebaran antar sesama serta saling menguatkan dalam situasi ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia hadir di GSB selama ini, mulai dari merintis menjadi relawan pengajar, lapak baca, wisata edukasi, dan kegiatan virtual. Juga semua relawan yang hadir tadi, mulai dari pertemuan melalui Zoom hingga pindah ke Google Meet. Semangat relawan harus membawa GSB semakin semangat juga demi pendidikan dan literasi anak Indonesia, khususnya Kota Depok. Semoga tahun ajaran baru GSB bisa berkontribusi lebih stabil dalam pendidikan para adik GSB ya. Terima kasih sudah mampir di channel GSB. Jika menurut kalian bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe channel ini. Buat kalian yang mau mengulas dan berbagi mengenai buku favorit kalian, silakan komen atau DM Instagram @minggucerdas. Pantau kegiatan-kegiatan seru GSB lainnya di akun Instagram Minggu Cerdas. Sampai jumpa.